Selamat pagi saudara yang dikasih Tuhan, kita jumpa lagi dalam Renungan Pagi GPD Bethesda Makassar. Di pagi ini saya akan baca dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan dalam buku Efesus ini ingatkan kepada kita sebagai orang percaya, supaya jangan kita hidup percuma. Melalui nasihat ini mengajar kepada kita supaya kita bisa mengevaluasi diri. Kita bisa melihat apakah kita makin maju ataukah kita sudah stagnan, tidak ada perubahan. Sedangkan ayat ini katakan perhatikan bagaimana kita membawa hidup ini. Seringkali dalam perjalanan hidup ini sudah sangat biasa kita bertahan dengan kesalahan kita, bertahan dengan kegagalan kita, kebodohan kita, untuk tidak mulai berubah, untuk tidak berusaha menjadi lebih baik, karena kita nggak perhatikan. Karena di dalam perjalanan kehidupan ini, hari-hari yang akan kita lalui adalah hari-hari yang jahat. Bahkan oleh sebab itu kita diingatkan jangan bodoh. Karena hari yang jahat itu akan mempersempit ruang gerak kita untuk bisa periksa diri, evaluasi diri. Karena ketika kita tidak pergunakan waktu, maka kita akan jadi orang yang gak mengerti rencana Tuhan. Karena dikatakan sebab itu jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dalam perjalanan hidup ini hari bertambah hari. Tuhan punya rencana, Tuhan punya tujuan, Tuhan punya maksud. Tapi itu seringkali kita tidak bisa respon dengan baik karena kita tidak punya waktu mengevaluasi diri. Hari-hari yang penuh dengan kesibukan, hari-hari yang penuh dengan nilai-nilai yang jahat mengakibatkan kita lengah. Kita tidak perhatikan bagaimana kita hidup dan menggunakan hari-hari yang Tuhan masih berikan kepada kita supaya kita jadi lebih bijaksana karena kita mengerti kehendak Tuhan dalam diri kita. Oleh sebab itu, jangan segan untuk kembali melihat, mengevaluasi diri. Karena seringkali ketika kita diingatkan untuk introspeksi diri, kita berpikir ini koreksi, ini kritik, ini hal yang tidak baik, mau membunuh karakter, padahal bukan itu. Untuk mengevaluasi diri supaya kita bisa menambah kapasitas kita. Orang yang bisa bertambah kemampuannya, orang yang bisa bertambah kekuatannya adalah orang-orang yang bisa memperluas, memperbesar kapasitasnya dan tahu apa yang dibutuhkan supaya dia tidak tetap sama, tapi dia akan jadi lebih baik, dia akan jadi lebih maksimal karena dia punya waktu untuk mengevaluasi diri. Karena itu buku Efesus katakan perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Allah punya rencana untuk kita bahwa kita tidak akan begini-begini terus sampai kita masuk surga. Karena tidak mungkin dengan cara kebiasaan seperti ini kita bisa sampai kepada kehidupan yang kekal di surga. Tapi ketika kita makin berubah, terus mengarah kepada hal yang lebih baik dan memperbesar kapasitas kehidupan ini, maka saya percaya kita punya progres untuk menjadi serupa dengan Dia. Puji Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita untuk membangun
membawa kita pada suatu kesadaran. Perhatikan bagaimana kita membawa hidup ini. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena pagi ini Tuhan mengingatkan kepada kami untuk memperhatikan, untuk mengevaluasi diri kami di hari-hari yang bertambah sukar ini, di hari-hari yang jahat ini. Tuhan tolong kami supaya kami berubah dari kurang baik menjadi lebih baik. Karena itu Tuhan pegang tangan kami, atur langkah kaki kami. Anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan harian di rumah masing-masing. Ingatkan kami bahwa kami perlu waktu untuk mengevaluasi diri. Supaya hari-hari yang kami jalani tidak membuat kami merasa nyaman dan tidak berubah. Tapi hari-hari yang ada di tengah dunia yang bertambah sukar sulit, bertambah jahat, kami punya waktu untuk memperbaiki diri. Kami punya waktu untuk menjadi lebih baik. Karena kami diberi kesempatan memperhatikan bagaimana kami hidup. Sebab itu tolong kami Bapa, supaya dalam menjalani kehidupan ini, biarlah Bapa di surga dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat Tuhan, sebab itu kami berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.